Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan UAS mata kuliah keamanan jaringan dengan tema audit keamanan server Ubuntu menggunakan VirtualBox. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Halo, aku Mutia. Di kelompok ini, aku bertugas sebagai penyusun konsep sekaligus editing. Halo, aku Zarin. Aku bertugas sebagai audit user dan hak akses. Halo, aku Zaki. Saya bertugas melakukan audit port, service sama firewall. Halo Besti, saya bertugas Aji. Tugas saya menyusun laporan. Halo, aku Dia. Tugas aku audit SSH dan hardening. Dan saya sendiri Diva yang akan memandu presentasi sekaligus demonstrasi pada video ini. Video ini kami bakal nunjukin proses audit keamanan server mulai dari ngecek kondisi server, mencari hal-hal yang perlu diperbaiki, sampai melakukan hal hardening dasar supaya servernya jadi lebih aman. Oke, langsung aja kita mulai ya. A few moments later. Pertama, kita mulai dari audit user dan hak akses ya. Soalnya kalau user di dalam server aja nggak kekontrol, ya lumayan berat juga sih. Nah, bagian ini bakal dikerjain sama Zerlin. Di bagian ini aku ngecek user yang ada di server sama siapa aja yang punya hak akses administratornya. Kita mulai start. Setelah itu kita masuk ke halaman terminal Ubuntu-nya. Jadi, yang pertama, saya menjalankan perintah apt update dan apt upgrade untuk memperbarui paket serta sistem Ubuntu ke versi terbaru. Setelah itu kita masukkan password. Selanjutnya, saya menjalankan perintah womi untuk mengetahui pengguna yang sedang digunakan. Hasilnya menunjukkan root, yang berarti perintah dijalankan dengan hak administrator. Berikutnya, saya menjalankan perintah cut pada file password untuk menampilkan daftar seluruh user yang ada pada Ubuntu server. Selanjutnya, saya menggunakan perintah grep untuk menampilkan user yang memiliki akses login ke sistem. Kemudian, saya menjalankan perintah getEnd untuk melihat anggota grup sudo, yaitu user yang memiliki hak akses administrator. Selanjutnya, saya menjalankan perintah sudo -l untuk melihat hak akses sudo yang dimiliki oleh user yang sedang digunakan. Terakhir, saya menjalankan perintah ls pada direktori home untuk melihat folder setiap user beserta informasi hak aksesnya. Untungnya semua masih sesuai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Tapi kita ganti pemain dulu. Mbak Zerlin bakal diganti sama Mbak Zaki. Ayo Mbak, transisi dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang udah ganti pemain nih. Nah, selanjutnya kita cek port, service, dan firewall ya. Ibarat rumah. Kita lihat dulu pintu mana yang masih kebuka dan mana yang memang perlu dibuka. Ini Mas Zaki. Aku memeriksa service yang aktif, port yang terbuka, sama status firewall buat memastikan semuanya sesuai kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan port terbuka menggunakan perintah ssmental-np. Port yang terbuka menunjukkan layanan yang sedang menerima koneksi dari jaringan. Di pesan ini dan portnya ini. Lalu sudo wv status verbose ini untuk audit firewall. Nah, di sini saya firewall saya sudah aktif dengan kebijakan
default, deny incoming, dan allow outgoing, sehingga koneksi masuk lebih terkontrol. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan status SSH untuk memastikan layanan SSH aktif sebagai bagian objek audit, atau ini adalah audit SSH. Lalu audit konfigurasi SSH. Ini untuk konfigurasi SSH diperiksa untuk mengetahui apakah root login diizinkan, apakah login password aktif, port SSH yang digunakan, dan apakah autentikasi public key aktif. Jadi nggak semua service itu harus aktif ya. Semakin sedikit yang benar-benar diperlukan, semakin server biasanya juga lebih aman. Nah, nextnya kita bahas audit SSH dan juga hardening dasar. Tapi kita ganti pemain lagi ya. Ayo buat transisi lagi kita ya. 1, 2, 3. Nah, karena udah ganti pemain jadi Mas Dia, kita lanjut ke audit SSH dan hardening dasarnya. Terakhir kita masukin ke audit SSH dan hardening dasar. Setelah tahu kondisi servernya, sekarang saatnya kita lakukan beberapa perbaikan bersama Mas Dia. Di sini aku memeriksa konfigurasi SSH, lalu melakukan hardening dasar supaya keamanan server bisa lebih ditingkatkan. Oke teman-teman, pertama-tama kita di sini harus menuliskan sudo UFW default deny incoming. Tugasnya di sini adalah untuk mengubah kebijakan bawaan firewall. Jadi nanti seluruh koneksi yang masuk itu akan ditolak secara default. Nah, karena di sini muncul bahwasannya default incoming policy change to deny, artinya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita menuliskan perintah sudo UFW default allow outgoing. Kalau tadi kita menghalangi koneksi yang masuk, sekarang kita tetap mengizinkan koneksi keluar, biar kita masih bisa mengunduh pembaruan sistem, mengakses repositori Ubuntu, ataupun yang lainnya, di mana nanti output yang dihasilkan adalah default outgoing policy change to allow. Sekarang kita menuliskan perintah sudo UFW allow 22 per TCP. Fungsinya adalah mengizinkan koneksi pada port 22 bisa mengakses server. Namun kali ini kebetulan perintahnya sudah aktif sebelum kita menjalankan perintah tersebut. Karena seluruh aturan yang tadi sudah berhasil dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah mengaktifkan firewall menggunakan perintah sudo UFW enable, di mana nanti output yang muncul adalah firewall is active and enabled on system startup. Artinya firewall sudah aktif dan otomatis berjalan. Lalu sekarang kita menuliskan sudo UFW status verbose. Fungsinya adalah menampilkan informasi lengkap mengenai status firewall yang tadi sudah berhasil kita konfigurasikan, seperti apakah firewall sudah aktif, kebijakan default untuk koneksi masuk dan keluar, serta aturan yang diterapkan. Setelah hardening firewall selesai, kita selanjutnya melakukan hardening pada layanan SSH melalui perintah sudo nano /etc/ssh/sshd_config. Sekarang kita mencari parameter permit root login yang tadinya komen diubah menjadi no. Selain parameter permit root login yang diubah menjadi no, parameter autentikasi juga harus dirubah menjadi no. Setelah seluruh konfigurasi selesai diubah, kita simpan dengan cara Ctrl+O, Enter, dan Ctrl+X. Langkah terakhir adalah menjalankan perintah sudo systemctl restart SSH, yang dimana jika tidak ada output yang keluar atau kembali ke prom, artinya SSH berhasil dimulai ulang dan konfigurasi baru telah diterapkan.
Melalui proses hardening yang telah dilakukan, keamanan server berhasil ditingkatkan. Dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, membantu mengurangi permukaan serangan dan meningkatkan keamanan akses ke server. Nah, setelah dilakukan hardening, konfigurasi server jadi lebih aman dibanding sebelumnya nih. Jadi auditnya nggak cuma menemukan masalah, tapi juga ada perbaikannya. Karena udah selesai, kita kicau mania dulu. Nah, itu dia proses audit keamanan server Ubuntu yang kami lakukan menggunakan VirtualBox. Dari proses ini, kami jadi tahu kondisi keamanan server, apa aja yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara meningkatkan keamanannya dengan hardening dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.